adik-adik kakak semuanya, kelas alumni Askia, sedang dimanapun kalian adik-adik, akhirnya berjumpa kembali. Seperti biasa, Kak Firly hanya membahas atau membacakan soal dan menentukan kata kunci. Maka adik-adik kakaklah yang menjawab. Kalau tak tunggu titik terangnya, baru kakak luruskan. Ya, tetap adik-adik kakak yang menjawab lebih dahulu. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari segala bentuk penjajahan diraih tidak secara instan. Bahkan setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan yang dinilai sebagai hal yang sulit. Salah satu bentuk ancaman dari luar dalam mempertahankan kemerdekaan yang pernah terjadi di Indonesia adalah dalam mempertahankan. Kata mempertahankan kemerdekaan otomatis sudah merdeka. Dan yang dia minta adalah bentuk ancaman dari luar. Maka kalau kita perhatikan opsinya adik-adik kakak, dari luar ada 2. Satu Jepang, satu Belanda. Maka mana yang mempertahankan kemerdekaan? Ini adik kakak namanya Said sudah menjawab entok. Bagaimana dengan yang lain? Oke, disambung oleh Rizky, Rudolf, Resti. Kok semuanya dari R ya? Maka masuk Mutia, Ayumi. Betul sekali. Jawabannya entok. Kalau dia dodol itu memperebutkan, bedanya di sana ya. Jawabannya agresi militer Belanda 1 dan 2 dengan melakukan penyerangan di Pulau Jawa, Madura, serta Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota negara. Itu kejadiannya 1947, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda yang kedua 1948. Jawabannya entok. Nomor 2. Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi, serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Dilengkapi dengan aneka kulineri yang menggugah selera. Sebagai warga negara, sikap nasionalisme Anda terkait keragaman tersebut adalah ada keberagaman. Yang ditanya adalah sikap nasionalisme. Kalau kita ambil dari soal cerita, dia mengutarakan tentang kata tradisi. Di dalam tradisi itu sudah ada adat istiadat, ada pakaian daerah, ada ciri khas suatu daerah atau sukunya, ada makanan khasnya, ada bahasanya. Kira-kira mana sikap kita? Silahkan beri jawaban di kolom komentar. Ayo. Baru 2 yang jawab ya. Farid, Sani, Resti, Henny, Rudolf. Oke, Rudolf jawab dodol, kalau Henny jawab entok. Kita perhatikan opsinya. Menjual takjil dengan varian kue tradisional di bulan Ramadan, lalu membeli dagangan tradisional orang tua yang sudah renta dan terlihat kesulitan. Berlibur di dalam negeri untuk menikmati keindahan pariwisata Indonesia, melangsungkan acara adat berupa tradisi dalam proses pernikahan, mengikuti perkembangan budaya agar terhindar dari pengklaiman bangsa lain. Ini rata-rata jawab entok semua. Yang jawab dodol baru Rudolf, nggak ada yang mau temenan sama Rudolf. Oke, kita bandingkan opsi. Sebab ada 2 jawaban. Sudah banyak teman-teman Rudolf, selamat Rudolf, sudah ada yang mengikutimu adekku. Melangsungkan acara adat berupa tradisi dalam proses pernikahan, bandingkan dengan opsi entok, mengikuti perkembangan budaya agar terhindar dari pengklaiman bangsa lain. Apakah ini yang entok ya?
Apakah kalian melestarikan budaya kalian hanya karena takut diklaim orang lain? Bukankah seharusnya cara kalian sebagai mempertahankan tradisi? Maka jawabannya adalah dodol. Di dalam dodol itu sudah ada semua yang Bapak sebutkan. Yang buat negatif opsi entok adalah karena terhindar aja dari pengklaiman bangsa lain. Seharusnya Dekku, alasan utama, tujuan utama kita bicara keberagaman itu mempertahankan identitas sebagai identitas budaya dan nasional. Bukan karena alasan nanti diklaim bangsa lain, ayo kita lestarikan. Walaupun itu tujuan berikutnya. Ya, jawabannya dodol. Melangsungkan acara adat berupa tradisi dalam proses pernikahan. Maka bayangkan, setiap orang yang punya adat budaya itu masing-masing sudah menjalankan proses pernikahan melalui tradisinya. Otomatis Deku keberagaman yang ada di Indonesia terlestarikan. Ya, jawabannya adalah dodol. Karena kalau kita telik sekarang itu, banyak kali orang itu pakai gaun. Gaun itu bukan istilah yang bisa kita sebutkan tradisi kita. Itu nasional, internasional bahkan ya. Maka jawabannya dodol. Nomor 3. Salah satu sikap yang sesuai dengan kompeten adalah membantu orang lain belajar, sedangkan harmonis suka menolong orang lain. Oke? Adik kakak bisa membandingkan keduanya. Kalau dia kompeten membantu orang lain belajar, kalau dia harmonis menolong orang lain. Maka yang ditanya sikap yang sesuai dengan kompeten. Berarti ini dalam hal menolong orang lain untuk belajar. Silahkan dipilih jawabannya. Samuel Sulaiman, Ayumi Cantik Astia, Zahwa, MTH. Oke, jawabannya adalah Cantik Alvin menunjukkan cara cepat menjawab soal-soal Q pada Dedi. Betul sekali, jawabannya cantik. Maka selebihnya kita ambil contoh opsi yang lain. Tumpangan pada Alvin atau yang ayam memberi jawaban itu negatif ya. Kalau yang positif itu boleh dibola, tapi bola itu harmonis dia. Menolong orang lain saja. Kalau lingkup dalam bidang kompetensinya, kemampuan, maka dia kompeten. Betul, jawabannya adalah cantik. 4. Salah satu peran kedudukan Pancasila adalah jiwa bangsa, maka cari yang bukan. Jiwa bangsa. Cari yang bukan. Ayo, jawaban baru. Batasnya di Edgar. Oke. Rudolf menjawab ayam. Oke, yang lain. Silakan sayang, kakak tunggu jawabannya. Yang bukan jiwa bangsa. Cari yang bukan. Cari yang bukan. Jiwa ya. Jiwa itu kelihatan nggak ya? Ini raga. Ini Kak Firly yang kalian pandang adalah Kak Firly raganya ini. Yang di jiwa itu apa? Yang di jiwa itu apa? Ya. Jadi kakak mau jelaskan sedikit saja. Kalau kita bicara jiwa bangsa, maka dia sebuah landasan. Maka landasan yang kita pakai adalah dasar negara. Kalau kita bicara jiwa bangsa, ini menjadi pedoman perilaku. Maka dia pandangan hidup. Kalau dia jiwa bangsa, maka ini memberikan identitas. Maka identitas ini kepribadian. Kalau dia jiwa bangsa, dia bicara tentang harapan, motivasi, atau tujuan. Ya, maka 4 ini adalah jiwa bangsa. Mana yang di luar dari sini? Kita cari yang kecuali. Jawabannya adalah dodol. Betul sekali ya. Jawabannya dodol. Oke.
Kita boleh perhatikan saya, kakak ulangi, bahwa kalau kita bicara jiwa bangsa itu yang dijiwai, nggak kelihatan dia kalau raga nampak jiwa. Dia bicara landasan, sehingga dijadikan dia sebagai dasar negara. Terus pedoman, maka dia sebagai pandangan hidup. Dia semacam pegangan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau identitas, maka dia memberikan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kalau dia tujuan, dia ideologi, tujuan dan cita-cita nasional. Maka yang di luar dari itu adalah dodol. Sebab dodol itu terumuskan dalam peristiwa BPI PKI dan PPKI. Dodol itu namanya perjanjian luhur, ya. Maka jawabannya dodol. Nomor 5. Pada awal kemerdekaan, pemerintah menjalankan program pinjaman nasional. Hal ini disebut sebagai nasionalisme bagi masyarakat. Untuk masa kini, nasionalisme yang tepat adalah masa kini. Kalau sebelumnya itu ada dia program pinjaman nasional. Oke, program pinjaman nasional ini Dekku kejadiannya itu di pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Berarti baru-baru kita merdeka. Nah, kakak ceritakan singkat dulu supaya bisa menjawabnya sayang. Program pinjaman nasional ini karena pada saat itu Indonesia berada pada ekonomi yang masih minim, sehingga butuh ekonomi tambahan atau mungkin uang dalam menjalankan negara. Maka pemerintah yang pada saat itu Insinyur Syurahman itu membuat program pinjaman nasional. Dari mana program pinjaman nasional ini? Dari kita. Maka masyarakat pada saat itu diminta untuk menyetorkan uangnya kepada bank. Nanti akan dapat obligasi atau surat utang di mana nanti uang itu akan digunakan pemerintah dalam bentuk sirkulasi, perputaran. Oke, pembangunan ke pembangunan. Lalu yang menjadi catatan dengan pendidikan nasionalisme, jangka pengembalian uang yang tadi sudah disetor itu 40 tahun. Kakak ulangi, jangka pengembalian uang yang disetorkan oleh masyarakat itu 40 tahun, ya. Beda dia, kalau sekarang kan istilahnya kita masukkan uang ke bank, kapan mau kita ambil boleh. Kalau pada saat program pinjaman nasional itu 40 tahun. Maka pada saat itu Deku itu nasionalisme tertinggi. Apa artinya? Bahwa masyarakat percaya pada pemerintah. Otomatis kalau cerita kakak tadi Deku mengisahkan bagaimana nasionalisme kalian sekarang. Masa kini. Jawabannya Kak, D. Jawabannya adalah D, E, dan D. Semuanya ya. Menjalankan kebijakan dan tidak banyak tuntutan pada pemerintah. Rodol. Artinya Dekku yang D itu percaya pada pemerintah. Sama halnya dengan zaman pasca kemerdekaan. Dodol. Jangan banyak tuntutan itu, katanya nasionalisme. Pernah nggak dengar istilah yang begini? Jangan Oke, jawabannya gagal ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Salah satu bentuk pertahanan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kesatuan negara adalah cepat sekali. C. Kak Feli belum tuliskan. Oke, antusiasnya luar biasa. Oke, nomor 6. Ini upaya pemerintah ya. Upaya pemerintah dalam menjaga kesatuan. C, semuanya C. Nggak ada yang lain, biar berdebat gitu. Biar hidup suasananya. C. Oh, Rudolf bawa A. Ayo, siapa yang mau temenan sama Rudolf?
Yang mau dukung jawaban Rudolf? Ayo lagi, naikkan lagi. Lagi. Udah, segitu aja. Oke, salah satu bentuk pertahanan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kesatuan negara. Membuat kebijakan untuk ditaati para warga negara. Membentuk TNI yang harus diikuti semua kalangan pelajar. Oh, nggak bisa ya. Memberantas kelompok separatis dan meratakan pembangunan. Emang separatis itu apa ya? Ini kan banyak dijawab cantik. Maka C itu ada kata separatis. Emang separatisme apa? Silakan diketikkan tanpa googling lebih dahulu. Silakan diketik tanpa googling. Memisahkan diri. Dari mana, Dekku? Dari Askia? Nggak boleh. Dari mana dia? Jelas-jelas dong, sayang. Upaya memisahkan diri dari Indonesia. Oke, NKRI. Kalau seumpamanya dia terpisahkan, contohnya yang sampai sekarang masih ada OPM, maka sudah merusak keutuhan negara. Oke, maka jawabannya cantik. Ya, karena di sini konteksnya separatisme semacam OPM, dulu juga ada namanya dulu ada namanya RNS, Republik Maluku Selatan, itu harus diberantas. Supaya apa? Menciptakan satu kesatuan yang disebut NKRI. Maka pemerintah juga melakukan pembujukan dengan pemerataan pembangunan contohnya ya. Jawabannya adalah cantik. Nomor 7. Pada masa Orde Baru, sebuah cetusan yang disebut trilogi pembangunan. Salah satunya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Apa maknanya? Yang dia tanyakan maknanya. Trilogi pembangunan. Ini di masa Orde. Berarti di zaman Soeharto. Yang dia tanyakan salah satu tadi isinya bicara tentang pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Adik kakak, katanya di sini udah ada kata pemerataan. Pemerataan itu untuk apa? Biasanya jawabannya keadil. Maka jawabannya adalah cantik. Betul. Proses meratakan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi di semua daerah secara adil. Pintar sekali, jawabannya cantik. Oke, jawabannya adalah cantik. Nomor 8. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa sudah dibolong cepat kali? Sabar dulu sayang, belum dibaca cintaku. Ini karena memang adik kakak benar-benar jenius atau buru-buru kalian ini. Pembawa acaranya Pak Firlian, jadi tenang dulu sayangku ya. Oke, sebuah negara yang merdeka tentunya mendapat pengakuan secara de facto dan de jure. Jadi maka pengakuan secara de facto, gampang. De facto itu berarti faktanya negara itu punya apa, gitu ya. Dari 1 sampai 5 kira-kira secara de facto. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap suatu negara. Dia harus punya faktanya, harus punya apa? Harus ada yang namanya wilayah, harus ada yang namanya pemerintahan, maka harus ada warga negara atau penduduk. Mana yang ketiga ini? Ya, rakyat itu nggak sebut penduduk, wilayah, pemerintah. 1, 2, 4. Bola. Oke. Jawabnya bola. Kalau dia de jure, berarti pengakuan dari negara lain. Contohnya, ketika Indonesia merdeka itu, tadi udah punya faktanya, ada wilayah, pemerintah, penduduk. Kalau de jure-nya itu dia pengakuan dari negara lain. Maka negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka adalah Mesir. Oke, itu nomor 8. Kita lanjutkan soal nomor 9. Sebagai warga negara tinggi Bhinneka Tunggal Ika.
sebagai semboyan negara dan ketika dihadapkan dengan keberagaman, hal yang akan dilakukan kecuali kata keberagaman dalam ruang lingkup Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kalian dihadapkan dengan yang namanya keberagaman, sikap kalian apa kecuali dihadapkan dengan keberagaman. Ini jawaban baru ke audit. A. Mengakui keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Memang sayang. Contohnya kekayaan kita adalah suku, adat, dan lain-lain. Kayak suku Batak. Ada orang Batak di Mesir sana. Ada orang Batak di Arab Saudi. Lain cerita kalau dia lagi umroh ya sayangnya. Kalau dia tumbuh dari sana itu nggak ada. Lalu dijawab lagi oleh Abdillah dan juga Hedi. Jawaban yang sama di opsi dodol. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tertib pada hukum. Betul, jawabannya adalah dodol. Jawabannya adalah dodol. Hak dan kewajibannya. Oke. Nomor 10. 10. Alasan Timur Leste mantap melepaskan diri dari NKRI kecuali. Itu dodol yang mana lagi kalian itu deh? Dan nomor baru kan atau yang sebelumnya? Luar biasa ya. Oke, bukan alasan Timur Leste lepas atau memantapkan dirinya untuk PD-nya melepaskan diri dari Indonesia adalah, perhatikan sayangku, dia bilang bukan. Maka dengarkan kisah yang akan kakak ceritakan ya. Timur Leste adalah bagian dari NKRI sebelum terjadinya 1999. Ya. Jadi ada kejadian DU di 1998, Timur Leste itu melakukan yang namanya petisi. Petisi itu bicara tentang mau memisahkan diri dari NKRI. Sebab ada kejadian sebelumnya, itu terjadi yang namanya penembakan di Santa Cruz, sebuah wilayah di Timur Leste. 200 orang itu tewas, ya, dan dominannya itu anak-anak. Jadi itu salah satu bentuk pelanggaran HAM. Maka alasan yang kedua, ini kakak menceritakan alasan. Pernah DU Soekarno menyebutkan bahwa yang menjadi wilayah NKRI adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Sedangkan posisinya selama kita dijajah 346 tahun, Timor Leste itu dijajah Portugis. Ya, ada petisi, ada penembakan, lalu ada sesuatu yang disebutkan oleh Soekarno. Maka jawabannya adalah itu nggak apa-apa. Kalau dodol pengakuan Soekarno bahwa Soekarno kakak baru pisahkan sayang. Dia menyebutkannya, jawabannya N. Oke, perbedaan ras etnis bangsa Indonesia dengan Timor Leste. Itu nggak jadi alasan gitu ya, etnis itu. Maka jawabannya adalah N. Maka mereka memisahkan diri itu zaman pemerintahan B.J. Habibie ya. Namun secara internasional mereka itu merdeka dan diakui 2002. Maka sahlah mereka memang lepas dari Indonesia. Oke, 11. 1 sampai 10 silakan yang mau bertanya. Baiklah, karena adik-adik alumni KKN namanya alumni ya, pastinya sudah berpengalaman sangat jenius. Kakak lanjutkan di soal nomor 11. Salah satu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa keuangan negara dengan pelaksanaan tugasnya adalah, dia nanya siapa lembaga itu dan mana tugasnya. Oke. Lembaga negara yang memeriksa keuangan negara. Dia adalah, ini kalau dibuka pasalnya silakan dibuka. Ada pada pasal 23E sampai F. Maka dia adalah BPK. Kepanjangannya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sangat jelas di sini, lembaga negara yang memeriksa keuangan negara. Jawabannya adalah cantik. Oke.
Lanjut di soal nomor 12. Maraknya kasus radikalisme dapat mengganggu kestabilan negara. Hal ini harus diperangi sejak dini. Salah satunya adalah memerangi radikalisme. Ingat ya, radikalisme itu adalah sikap dan perilaku yang menginginkan perubahan secara paksaan dan kekerasan. Maka bagaimana cara memeranginya sejak dini? Memerangi radikalisme sejak dini. Maka jawabannya semuanya opsi entok. Kita lihat memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila. Ya, betul ya. Namanya pun sejak dini, entok. Positif kali dia, ada nilai-nilai Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Kita lanjutkan soal nomor 13. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya pada waktu 60 hari, MPR akan melaksanakan apa? Nah, buka pasal 8 ayat 2. Oke, untuk menjawab ini saya buka pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Segera ambil undang-undangnya atau buka di HP-nya dalam bentuk PDF atau aplikasinya. Kekosongan wakil presiden. Maka buka pasal 8 ayat 2 UUD. UUD NRI. Silakan dijawab, silakan. Jawaban baru ya. Entok. Oke. Menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Betul? Jawabannya adalah entok. Nah, jadi di pasal 8 itu bicara tentang kekosongan eksekutif. Kalau presidennya yang mangkat, maka naiklah wakilnya sampai habis masa jabatannya. Kalau wakilnya yang tidak ada, maka dipilih 2 oleh presiden, nanti ditetapkan oleh MPR. Kalau kedua-duanya mangkat, maka nanti digantikan selama 3 bulan atau 90 hari Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Luar Negeri. Nah, itu isi pasal 8 ayat 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara melalui apa? Perang itu di pasal 11. Silakan buka pasal 11. Menyatakan perang. Jadi menyatakan perang itu adalah tugas presiden sebagai kepala negara. Dengan apakah pertimbangan atau persetujuan? Adik-adik kakak jawabannya ada di opsi bola. Kita lihat persetujuan DPR. Betul sekali. Jadi memang harus melalui persetujuan DPR. Sebab kalau ada perang itu 2 kali 24 jam nanti iakan oleh presiden. Sebab kenapa harus persetujuan? Ya karena ini menyangkut situasi nasional. Karena dampaknya akan kepada kita sebagai rakyat ya. Jawabannya bola. Oke, nomor 15. Isu tapera hubungan perubahan rakyat sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra. Sebagai warga negara yang mendapat informasi terkait, hal utama yang Anda lakukan adalah namanya pun isu tapera. Apa hal yang akan kalian lakukan? Hal utama yang dilakukan, sebab di sana katanya ada pro dan kontra dilakukan. Cantik, Cece. Oke, jawabannya adalah
Mencari informasi valid terkait kebijakan KPRA dan menganalisanya. Oke, betul. Jawabannya cantik. Oke, Deku, 1 sampai 15 silakan yang mau bertanya. Oh, lagi-lagi tidak ada harga. Berarti mudah soalnya. Mudah-mudahan kakak sumpahi lah deh kakak yang 60 orang ini lulus di atas nilai itu, nilai TWK-nya 130. TKP tiup, kita nggak pakai TWK sering banget. Oke, tidak ada ya. Ah, kalau TWK yang paling sering keluar materi apa? Cuma cut mutia. Ah, cut mutia di uang 1000 keluar lagi ya. Oke, bela negara sayang. Dalami mutia dan yang lainnya, dalami materi bela negara. Sudah sangat dipastikan. Mau paket apapun kamu itu pasti yang keluar itu adalah bela negara. Terserah dalam bentuk opsi dia pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau dalam bentuk kalimat. Yang sering keluar ya bela negara. Amin, Allahumma amin. Oh ini bekas kakak sumpah tadi lulus itu ya. Amin. 2 orang yang mengaminkan. Mungkin yang lagi dalam hati. Enggak ada ini yang bertanya. Sudah? Kakak lanjutkan nomor 16. 16. Mutia apa sekali nih Mutia? Bela negara. MSK udah dijawabnya. Masya Allah. Ya. Rudolf juga udah jawab. Oke, ini belum baca soal mereka udah jawab. Luar biasa. Bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja untuk bangsa dan negaranya. Maka sikap yang sesuai dengan nilai kesadaran berbangsa bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka kalian adalah warga negara, apa bentuk dari kesadaran kalian? Banyak yang menjawab di dodol, maka akhirnya langsung ke dodol. Mengakui keberagaman bangsa dan mengembangkan sikap toleransi. Betul. Bola. Oke. Nomor 17. Bela negara dan patriotisme memiliki kesamaan yang didasari perasaan cinta kepada bangsa dan negaranya. Namun keduanya berbeda dalam lakon dan tindakan. Yang dia tanya, contoh sikap yang mencerminkan patriotisme. Contoh sikap patriotisme. Seorang patriotisme itu harus punya sikap berani, pantang menyerah, kerja keras, melebihi dari tugas atau kemampuannya dan rela berkorban. Banyak yang menjawab entok. Oke, kakak lihat yang entok. Mendonorkan darah di posko Palang Merah Indonesia. Betul. Donor darah itu salah satu bentuk dari patriotisme di level kemanusiaan. Sebab donor darah itu sudah mengenai ciri dari patriot. 1, berani, 2, rela berkorban, 3, melampaui tugasnya. Karena kan nggak semua warga negara, bukan nggak semua, nggak ada kewajiban warga negara untuk donor darah. Tapi ada orang yang donor darah, ada. Maka dia patriot di level kemanusiaan. Oke, Resti bertanya, kenapa enggak Akak bagus sekali? Kayak gitu, pokoknya dari tadi. Jangan langsung ini ikut aja gitu kan. Kita bandingkan jawabannya. Terima kasih, Resti. Siap dan tanggap, bukan, rela mengorbankan segala materi tenaga untuk membantu saudara yang kekurangan. Oke, Resti, adik kakak Resti, nanti boleh dibuka Dekun, materi bela negara. Untuk yang lainnya juga. Buka materi bela negara, ada yang disebut nilai-nilai dasar bela negara. Itu dibedah jadi 6. Salah satunya Resti, dia adalah rela berkorban. Oke? Di rela berkorban itu ada indikatornya. Apa indikatornya? Mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, materi. Maka itu adalah rela berkorban di dalam bela negara. Ya, ayat itu berarti bela negara dalam unsur atau nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, Resia, sayangnya ada 6 itu. Nanti setelah kelas kita silakan dibaca-baca lagi.
Oke, sudah? Oke, kita lanjutkan soal nomor 18. Hari Kebangkitan Nasional yang baru diperingati tanggal 20 Mei merupakan sejarah yang gerakan awal mencapai kemerdekaan. Hartibnas ditandai dengan Hari Kebangkitan Nasional ditandai dengan titik-titik 20 Mei 1908. Jawabannya adalah lahirnya Budi Utomo menandai momentum kebangkitan semangat nasionalisme dan perjuangan bangsa Indonesia. Betul, Budi Utomo itu dia diperingati setiap tanggal 20 Mei. Itu Hari Kebangkitan Nasional. Disitulah dia lahir rasa persatuan, nasionalisme, sehingga ada pergerakan gerakan-gerakan dari para tokoh-tokoh yang pada saat itu yang menginginkan cita-cita. Terorganisirlah organisasinya sehingga melahirkan organisasi-organisasi lainnya. Jawabannya adalah 19. Nilai keempat kerakyatan, nilai instrumental yang sesuai dengan nilai dasar. Instrumental berarti pasangan. Penjabaran nilai dasar dalam bentuk pasal. Maka instrumental dari sila keempat. Silakan dijawab. Ayam. Betul? Kemerdekaan dan serikat berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Jawabannya adalah pasal 28. Ayam. Oke, karena ulangi, nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar yang dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal. Maka nilai dasar itu apa saja? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Ayam itu dia sila keempat, instrumental sila keempat atau nilai kerakyatan. Bola itu dia ketuhanan. Cantik itu masih ketuhanan. Dodol itu dia persatuan. Entok itu keadilan sosial. Oke, kita lanjutkan nomor 20. Nilai-nilai Pancasila sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Salah satunya dari sila keempat dengan butir. Cari butir sila keempat. Sila 4 ini deh, butirnya itu totalnya ada 10. Maka dari 10 itu perhatikan opsinya. Perhatikan opsinya. Ada yang jawab, entok. Kepentingan bersama. Betul, jawabannya entok. Jawabannya entok. Ayo kita uraikan satu-satu. Opsi A. Opsi A tidak memaksakan suatu agama. Itu sila 1. Mengakui memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila 2. Menempatkan kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. 3. Tidak menggunakan hak milik yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Sila 5. Maka jawabannya emang itu isi butirnya ya sayangku ya. Walaupun nanti bertanya-tanya, kalau emang itu ada kata Tuhan ya. Lalu ada dilanjutkan harkat martabat, seolah itu sila 2. Lalu ada kata persatuan, seolah itu sila 3. Maka perhatikan, sila 1, sila 2, sila 3 yang disebutkan pada opsi entok itu untuk kepentingan bersama. Itulah ciri dari gerakan 1-20. Kakak berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan sayang. Ada dia yang mau bertanya ya, 3 orang. Tidak ada, berarti cukup. Kakak bertanya dulu soalnya. Ya. 21. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi sikap nasionalisme sesuai dengan pasal 326. Berarti saya dulu.
Pasal 36 bicara apa? Pasal 36A kata dia ya. UUD, sorry, UUD NRI. Maka pasal 36A bicara lambang negara Garuda dan ada semboyan. Dia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Carilah sayangku mana nasionalismenya. Jawabannya rata-rata jawab dodol. Membuat karya seni anak bangsa yang bertema Garuda. Betul. Tadi di lambang dia. Bahwa lambang negara kita adalah Garuda. Jawabannya dodol. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 22. Berdasarkan aspek dan nilai integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI. Aspek inti terdiri dari 3 nilai, maka sebutkan aspek inti dari integritas. Dia hanya minta inti ya. Dia ada inti, ada etos, ada sikap. Yang ditanya nilai inti. Adik-adik kakak jawab cantik, jawab ayam. Ayam bertanggung jawab, jujur, peduli. Sayangku, peduli itu dia dinilai sikap. Maka jawabannya adalah cari jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Maka jawabannya adalah cantik. Kalau peduli dia dinilai sikap. Kak Firly menyebutkan semuanya itu Jurta Dimanja Hanifah. Kak ulangi, Jurta Dimanja Hanifah. Jujur, tanggung jawab, disiplin, nilai inti. Lanjutkan, Jurta Diman, mandiri, kerja keras, sederhana. MKS, masa kecil suram, kalau susah ingatnya. MKS, mandiri, kerja keras, sederhana. Ini nilai etos kerja. Sisanya berani, peduli, adil. Ini nilai sikap. Kita sambungkan dia disebut Jurta Dimanja Hanifah. Oke. 23. Warga negara Indonesia diharapkan dapat menjalankan kebijakan pemerintah sesuai asas proporsionalitas. Pelaksanaan yang sesuai. Cari tahu dulu proporsionalitas itu apa. Asas itu pedoman. Proporsionalitas. Ambil kata porsinya. Ambil kata porsi. Maka apa yang sudah diporsikan kepada kita, dia bicara keseimbangan, hak, dan kewajiban. Silakan cari jawabannya. Dodol, dodol, dodol. Membayar pajak sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Karena membayar pajak salah satu kewajiban. Betul, jawabannya betul. Lanjut sayang nomor 24. Ketentuan dalam pembuatan kebijakan peraturan perundang-undangan, di mana Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian secara material seperti. Adik kakak kalau bicara Mahkamah Konstitusi maka buka pasal 24C UUD. Maka MK menguji secara material atau judicial review itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ingat, Mahkamah Konstitusi. Konstitusi kita adalah undang-undang dasar. Maka pengujiannya itu dari undang-undang terhadap undang-undang dasar. Cari jawabannya, kira-kira yang mana? Dadal, 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 dadal. Pengujian undang-undang kepada undang-undang dasar apakah bertentangan atau tidak?
Kalau A yang dia perda. Perda itu dia MA yang menguji. Kegiatan Presiden mengajukan Perpu yang dapat diuji ke peraturan Presiden. Perpu itu di atas kok diuji pula dia ke peraturan Presiden. Ya, Perpu itu nomor 3. Perpres itu nomor 5. Salah. Kemudian peraturan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat pada undang-undang. Peraturan pemerintah itu diuji ke undang-undang aja. Pelakunya MA. Salah. Dodol tadi jawaban adik-adik kakak. Entok kemudian secara material peraturan presiden terhadap undang-undang dasar. Salah. Peraturan presiden tetap diuji ke undang-undang. Pelakunya MA. Maka jawabannya sudah benar. Dodol. Pak Firly cepat-cepat kali ngomongnya. Yang nggak ngerti kan itu sudah ditanya. Enggak lah sayang. Ya, begitu jelas kakak menuliskan di dalam MK itu diatur dalam pasal 21 bahwa dia melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka selebihnya itu MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berarti adik-adik kakak harus tahu apa yang disebut hierarki peraturan perundang-undang. Apa itu hierarki? Susunan peraturan perundang-undangan. Undang-undang dasar, lalu masuk tap MPR, masuk undang-undang atau perpu, masuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, maka yang terakhir perda. Oke, itu tata negara. Terakhir nomor 25. Nasionalisme bangsa Indonesia hendaklah dengan tidak merendahkan bangsa lain. Salah satu bentuk nasionalisme yang salah atau chauvinisme. Contoh, chauvinisme. Ini adalah nasionalisme dalam arti sempit. Apa maksud nasionalisme dalam arti sempit? Merendahkan bangsa lain. Ketika rasa cinta dan kesetiaan kepada bangsa yang berlebihan, maka dia merendahkan bangsa lain. Disebut dia chauvinisme atau nasionalisme dalam arti sempit. Olivia sama Chelsea. Oke. Jawabannya adalah mengakui semua keberagaman dunia adalah milik bangsa Indonesia. Kalau yang lain, perdamaian, mendukung, mengirimkan. Oke. Finish saya 1 sampai 25. Lebih parah benar. Ngeri. Ngeri ya, sekali muncul gitu ya. Oke sayang, 25 soal sudah tuntas kita bahas. Begitu mudah lah TWK itu ya. Mudah kali TWK itu. Selesai dia dalam waktu yang begitu singkat kita kerjakan. Berarti memang mudah TWK. Berarti gak ada masalah. Berarti besok Kak Feli kamu lagi dengan TWK, tes wawasan kematian. TWK adalah maut. Karena kakak tengok kelas-kelas adik-adik kakak alumni itu tidak ada pertanyaan. Ya kan, menjawabnya belum baca soal udah langsung dijawab benar pula, luar biasa. Oke, silakan saya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti kalian ganti pertanyaannya. Ada yang mau diperbincangkan, silahkan. Kak, boleh jelasin tentang kewenangan? Oh my God, Masya Allah, tabarakallah. Sekali bertanya luar biasa, menyita waktu selama 1 jam. Siapa itu? Ayah. Nah, siapa yang langsung kaget dia? MA, MK, KY. Itu semuanya ada dalam pasal 24. Oke, kalau kakak tuliskan dia, itu satu papan dia sayangku. Jadi sembari kakak hanya mendampingi Ayas, nah itu orang kaget-kaget dia. Ayas, sayangku cintaku, silakan buka undang-undangmu sekarang juga. Ini kakak pandu aja Ayas, adik kakak Ayas. Kakak pandu, buka Ayas pasal 24 Undang-Undang Dasar. Ya, jangan ini untuk semuanya ya. Jangan hanya terpaku dengan yang di papan, yang di buku. Undang-undang dasar itu perlu. Oke? Ayas kalau sudah buka, maka perhatikan pasal 24A Ayas. Pasal 24A bicara kewenangan MA. Lalu Ayas, lanjut lagi pasal 24B itu kewenangan KY, Komisi Yudisial. Lalu Ayas pasal 24C itu Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dari ketiganya sebagai lembaga yudikatif itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya sayangnya. Oke, kakak mungkin bisa ngasih secara sedikit saja perbandingannya. Bahwa MA hakimnya ada 3, KY anggotanya ada 7, maka MK ada 9.
Ya, kalau kita lihat-lihat itu 379 harus ganjil. Ya, dalam peradilan itu harus ganjil dia. Lalu, kalau MA yang paling sering itu dalam kajian soal, MA mengadili tingkat kasasi. Ya, ada banding, ada kasasi. Tapi kalau MK mengadili tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final, berarti nggak boleh kita ganggu juga. Contohnya sengketa pemilu. Oke. Kalau kami gimana, Kak? Saya itu mengatur perilaku martabat hakim. Hakim yang gimana, Kak Pilih? MA dan MK. Ya, saya bukan hakim. Saya itu bukan lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman hanya MA dan MK. Lalu perilaku dari kedua ini diatur oleh KY. Itu ya sayang ya. Nanti baca lebih lanjut. Oke. Ayas, gimana sayang cinta? Ini ada MSH. MSH itu apa sih? Saya jelasin untuk kriteria kemampuan awal bela negara. Oke, boleh sayang. MSH, kayak MSD kakak bacanya. Ajinomoto jadinya ya. Oke, MSH tentang satu-satu dulu ya. Betul-betul berbincang. Awal bela negara. Cara seperti gini, MSH. Kemampuan awal bela negara itu untuk diri kalian, baru ke negara. Kemampuan awal bela negara itu di diri kita. Oke? Apa contohnya? Kita diatur 3 kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual. MSH, kalau dia intelektual budeku hanya dengan pendidikan kewarganegaraan, kamu sudah bela negara. MSH, kalau kita bicara tentang emosional, kamu mengatur emosi mudeku, sedang bad mood kayak manapun, itu nggak kamu bawa ke lingkungan kerja, ke kelas, itu kemampuan awal bela negara. MSH, nilai spiritual. MSH agama apa? Kalau seumpamanya besok, contoh MSH ini agamanya Kristen. Mau ujian dia besok di tanggal 12 Juli, sebelumnya dia pergi dulu ke Pelangkani berdoa. Atau kalau MSH-nya Islam, umroh mungkin dulu kelamaannya, maka boleh tahajud. Itu aja ada kemampuan awal bela negara. Oke? Lalu lanjut lagi yang kedua. Dia bicara tentang kemampuan fisik. Oke, MSH, kemampuan fisik. Saat kapan? Hanya dengan adik-adik kakak makan buah, hanya dengan adik-adik kakak olahraga. Maka adikku makan buah sudah sehat, olahraga sudah bugar. Berarti secara fisik, ketika negara kita dalam posisi terancam, kalian sudah bisa membela negara. Kan gak mungkin adikku yang lagi cuci darah kita suruh dia bela negara. Maka siapa yang kita suruh kalian, karena fisiknya udah sehat dan bugar. Itu adalah kemampuan awal bela negara. Yang paling dasar MSH, kamu tahu apa bentuk-bentuk ancaman kepada negaramu, itu sudah kemampuan awal bela negara. Oke sayangku, MSH sudah dulu, yang lain. Dek, kakak tanya kan sudah apa belumnya? Apa itu Kak? Belajar apa itu? Belajar PKN nggak sih sama latihan? Iya, Rudol. Terima kasih sayang sudah dibantu. Maka Rudol, kalau dia belajar PKN, itu berarti intelektual. Kalau ama sama latihan fisik, iya olahraga tadi ya sayangnya. Terima kasih Rudol. Sakit. Kak, kalau kata kunci pembeda tindakan bela negara dan patriotisme, terus nasionalisme dengan cinta tanah air, Kak. Membandinginya. Ini kita tuliskan. Siapa itu? Sakit. Ini saya, Bu. Stop. Oke. Kakak cuma punya 3 warna. Nampaknya? Nampak ya? Oke. P berarti patriotisme. N berarti nasionalisme. B berarti bela negara. Oke, Said. Nampak gambar saya cintaku? P berarti patriotisme. Untuk semuanya perhatikan sayang. Ini rangkuman yang sangat menarik untuk dijelaskan. Patriot, nasionalis, bela negara. Said kakak tarik dengan warna yang sama ya. Ini P warna hitam, nasionalis merah, biru itu bela negara. Dari lingkaran paling terdalam, itu hitam kena, berarti patriot, nasionalis kena, biru kena. Maka ini adalah cinta tanah air. Apa artinya Said? Bahwa
Cinta tanah air itu adalah perasaan yang mendasari kalian nanti mau kemana. Apakah kalian jadi patriot, apakah kalian jadi nasionalis, atau malah jadi bela negara. Oke? Nah, perbandingannya Said, patriotisme itu, Dek, tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Kemudian nanti darah. Ini 65 orang kurang kami 2, berarti 63 orang. Oh, hilang satu ya? Jadi 63 orang adik-adik kakak. Kalau kakak tanya, sudahkah semua melakukan yang namanya donor darah? Enggak. Artinya apa? Patriot itu tidak semua bisa melakukan. Kalau dia nasionalisme, and simple aja pilihan. Apa contohnya yaitu bahwa tidak semua orang mengibarkan bendera merah putih ketika di tanggal 30 September. Hari apa itu? G30 PKI. Maka kibarkan bendera merah setengah tiang. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia mengibarkan bendera hanya 17 Agustus. Seolah-olah hari sejarah baru yang lainnya enggak. Maka nasionalisme itu pilihan. Lalu B, bela negara. Kebalikan patriot saya. Bela negara kebalikan patriot, maka ini semua orang bisa melakukannya. Patriot tadi tidak semua, contohnya donor darah, nasionalis tadi pengibaran bendera merah putih, bela negara semua orang bisa melakukannya. Kenapa semua orang bisa melakukannya? Sebab pelajar sekalipun boleh bela negara. Apa caranya? Pendidikan, keluarga, negara. Oke, Said, udah kakak sampaikan sayangku, cintaku. Lagi, nampak kak sikap Islam. Oke, MSK jadi untuk klarifikasi agamanya Islam. Oke, jadi adik kakak pas mendekati hari ujian, tahajud lah ya. Atau mau dari sekarang umrah boleh. Lucu sekali. Sikap siap dan tanggap. Sikap siap tanggap itu contohnya itu berarti kita tahu ancaman apa, sehingga kita melakukan yang namanya pelaporan. Sarkasnya gini saya, kamu nengok di lingkunganmu itu ada orang cakapnya sabu. Itu ancaman, laporkan. Itu salah satu bentuk dari sikap siap tanggap. Jujur itu sila berapa yang... Nah, tergantung dari narasi soalnya, Rudolf. Kalau mamanya soalnya bicara tidak boleh berbohong, itu sila 1, karena tidak ada agama yang membenarkan itu. Oke, tergantung kalimat dari narasi soalnya sayang. Siap Kak, selamat paham sekarang, terima kasih. Adilnya sila kedua sama sila kelima bedanya Kak. Ini mah kalian membantai kakak, ya? Pancasila, nasionalis, bela negara, integritas. Oke, bisa oke. Sila 2, siapa namanya saya? Christopher Pangaligun. Chris, sila 2 disamakan, sila 5 diseimbangkan. Sila 2 disamakan. Ini Kak Firly, itu Chris. Maka Chris, kalau umpamanya ada kejadian yaitu, ada kebakaran, mohon maaf, apakah yang harus diselamatkan itu tentor? Seolah Chris enggak, sama, maka disamakan. Contohnya adalah hak asasi manusia, kita sama-sama punya. Maka adilnya itu sama rata. Kalau di sila 5, adilnya diseimbangkan. Beda itu aja, diseimbangkan. Apa artinya? Di sila 5 itu bayar pajak. Chris, kalau mau kemana-mana naik moge, Kak Firly naik di second. Sama nggak pajak kita? Beda, maka diseimbangkan. Oke, disamakan, diseimbangkan. Itu sila 2 dan sila 5. Lanjut. Kak, sebutkan nilai integritas tadi. Para kali chatku di skip tadi, Kak. Jangan nangisin sayang ya. Siapa yang paham itu? Jurnal Pak. Integritas TWK berapa itu kalau di buku kalian dulu? 9 apa 12? Saya lupa. Itu kemarin ada di kelas, Kak. Kalau enggak di Google aja. Dia realistis sekali ya, Rudolf ini. Mencerminkan sekali seorang pria ya. Oke, Jurta Dimanja Hanifah. Jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Ini dirumuskan oleh KPKR. Oke, nggak bisa ikut kelas dulu pasien sekali ya. Nanti boleh dicari-cari di bukunya ya. Atau mungkin papan tulis yang dulu difotoin sama temannya boleh di-share. Lagi yuk, habis ya? Nggak ada? Oke sayang.
Oke, cintaku, adik-adikku. Untuk diskusi-diskusinya tadi, perbincangan yang kakak sebutkan ternyata jadi pertanyaan. Kalian kalau dibalikkan katanya jadi melakukan, itu berarti kesimpulannya ya. Oke, ya, ada lagi. Tidak ada lagi ya. Kakak tutup pertemuan hari ini kalau memang tidak ada lagi sayang, senang sekali bertemu dengan kalian. Antusiasnya sangat luar biasa. Semoga berikut-berikutnya juga demikian ya. Kakak tutup, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.